Hai semuanya, aku Sevina Putri Salwa dengan NIM C24012410113. Jadi di sini aku mau menjelaskan ilmu yang aku dapatkan dari praktikum biologi perikanan dengan materi kedua yaitu reproduksi. Nah, jadi di materi reproduksi ini ada yang namanya TKG atau tingkat kematangan gonad, yaitu tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Gunanya untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, terus ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Nah, kematangan gonad tidak sama dari setiap ikannya. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan, begitu juga dengan sebaliknya. Ikan yang periode hidupnya panjang, maka tingkat kematangan gonadnya itu akan lebih lama. Terus juga penentuan tingkat kematangan gonad itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara morfologis dan juga secara histologis. Kalau morfologis itu pengamatannya berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Jadi kita bisa melihat dengan mata telanjang. Nah, kalau misalkan secara histologis, pengamatannya dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya kecil dan juga mikroskopis. Nah, perubahan yang terjadi dalam gonad pada setiap kematangannya secara kuantitatif dapat dilihat dan diketahui dengan melihat nilai Gonadsomatic Index atau GSI, atau yang bisa kita sebut juga sebagai Indeks Kematangan Gonad atau IKG. Nah, yaitu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Sebelum itu, tujuan praktikum pada materi reproduksi ini adalah adanya pemahaman bagi mahasiswa tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis individu ikan. Nah, kemudian dapat memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen, serta untuk menjelaskan atau bisa menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk menentukan tingkat kematangan gonad adalah pertama kita harus mengeringkan gonad yang telah diawetkan. Jadi ketika kita mau praktikum nanti sudah tersedia gonad yang sudah diawetkan, lalu kita keringkan menggunakan tisu. Lalu kita timbang, setelah ditimbang kita akan mendapatkan berat total gonad. Terus juga jangan lupa difoto dulu sebelum gonadnya akan dibelah menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu ada arterior, middle, dan posterior. Nah, metode kerja yang dilakukan pada praktikum ini juga ada 3, yaitu aku jelasin yang pertama dulu. Ada metode kerja gravimetri, volumetri, dan gabungan. Nah, tata kerja metode gravimetri adalah setelah mendapatkan berat total gonad, potong gonad menjadi 3 bagian kan. Nah, terus setiap bagiannya itu beratnya 0,1 gram. Jadi kayak arterior 0,1 gram, middle 0,1 gram, dan posteriornya itu 0,1 gram. Terus juga jangan lupa dokumentasi lagi. Nah, setelah didokumentasi, buyarkan di cawan Petri dengan Aquades. Lalu kita hitung jumlah telur yang ada. Lalu ada metode yang kedua, ada metode kerja volumetri. Nah, metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh. Lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad yang telah diukur volumenya. Metode yang terakhir yaitu metode kerja gabungan. Nah, metode ini merupakan perpaduan antara metode gravimetri dan volumetri. Step pertama adalah bagi gonad menjadi 3 bagian, lalu timbang per subbagian gonadnya. Terus juga kita buyarkan setiap subgonadnya itu dengan Aquades. Lalu ambil gonad yang sudah dibuyarkan itu dengan pipet sebanyak 20 tetes
dan pindahkan ke trash bag, lalu kita hitung deh jumlah telurnya dan jangan lupa hitung fekunditasnya. Nah, itu dia yang aku dapatkan dari praktikum biologi perikanan dengan materi reproduksi hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Itu aja dari aku. Sekian, terima kasih.